begitu gigih berjuang untuk negara kita tercinta tentunya sebagai polisi ya, dan sudah berbakti di negeri ini 17 tahun, tetapi masih meluangkan waktu menjalankan bisnis ini. Tentu saja karena bisnis ini sesuatu yang positif, sesuatu yang bisa baik untuk banyak orang ya, bahkan hasilnya pun dinikmati dengan sangat cepat ya, hanya dalam setahun 2 tahun sudah bisa mencapai posisi silver agency. Nah, itu tadi bukan yang terakhir, teman-teman semua. Dari Lombok kita bergeser sedikit ke Bali nih. Nah, tokoh yang satu ini sudah public figure juga ya. Semua orang mungkin sudah kenal, sudah tahu ya. Mantan guru honorer. Wah, ini satu latar belakang yang sangat kontras, hitam putih begitu ya, dengan kondisinya yang sekarang. Bayangkan bagaimana seorang mantan guru honorer yang dulunya hanya punya penghasilan, saya dengar berapa ratus ribu begitu. Tetapi sekarang malah puluhan juta sebulan ya, posisi platinum. Sudah terpampang di depan layar kita, ada rumah mewah, ada motor yang moge begitu ya, Repsol. Nah, itu harganya nggak cukup belasan juta teman-teman, puluhan juta gitu. Kalau nggak salah Pak, berapa ratus gitu ya. Nanti tanya sendiri deh ya sama Pak Dodi Boka ya. Nah, langsung saja kita panggil. Bagaimana kabarnya Pak Dodi? Selamat malam. Selamat malam mitra-mitra Tri-Eye di seluruh Indonesia. Ya, senang sekali nih bisa diundang kembali, ini kedua kali ya, untuk bisa sharing, ya berbagi pengalaman, mungkin berbagi cerita untuk teman-teman semua di seluruh Indonesia, mitra Tri-Eye. Kalau boleh tahu suaranya kelas kedengaran Pak ya? Ya, sangat jernih ya? Pak, sejernih kristal Pak. Ya. Lanjut Pak, silakan. Oke. Halo? Ya Pak, silakan Pak. Halo Pak, silakan dilanjut Pak. Putus-putus? Nggak apa-apa, Bapak suaranya jelas kok Pak. Putus-putus. Oh, jelas ya? Ya. Ya, jelas Pak ya? Oke. Jelas, ya, jelas. Ini baru jelas di sini. Tadi putus-putus. Baik, selamat malam teman-teman semua. Semangat pagi. Ya, salam Tri-Eye dahsyat. Perkenalkan, saya Igede Ngurah Dodi Prayoga. Latar belakang, saya mantan guru honor. Tepatnya saya jadi guru honor itu dari tahun 2009 sampai dengan 2014. Di 2014, saya memutuskan untuk full berbisnis. Dan kebetulan di tahun yang sama saya bertemu dengan program Tri-Eye Networks ini, tiada lain dari ya, halo. Oke, mungkin ada gangguan sinyal ya dari Pak Dodi, kita cek dulu. Oke, mikrofonnya tadi mati. Sekarang sudah. Nah, sekarang sudah aktif, Pak. Oke. Ya, lanjut. Jadi maaf ya, tadi ada gangguan teknis. Ya intinya saya hanya seorang guru honor dulu 2009 sampai 2014. Di 2014 luar biasa sekali, saya ucapkan terima kasih yang luar biasa kepada sahabat saya yang mengenalkan bisnis ini. Tiada lain adalah crown kelima di Indonesia, Bapak Arya Wirajaya. Beliaulah yang mempresentasi saya bisnis Tri-Eye Networks ini di bulan Mei 2014. Namun lucunya, ketika beliau presentasi, baru buka laptop, baru muncul logo CAR, saya sudah tutup laptop. Karena apa? Jujur, beberapa tahun, 1 tahun sebelum saya bergabung di Tri-Eye, saya sudah sempat gagal di bisnis bersama Bapak Arya juga bersama-sama, itu di bisnis money game. Dan kami tidak tahu bahwa itu ternyata adalah bisnis money game, bisa dikatakan kita kena tipu. Namun di tahun 2014, Bapak Arya kembali lagi menawarkan bisnis dengan konsep mengajak teman. Ya, belum saya pelajari sih waktu itu, dan akhirnya saya memutuskan untuk menutup laptop beliau. Namun tidak Bapak Arya namanya kalau beliau cepat menyerah, dan akhirnya saya juga sebagai seorang mantan pelaku bisnis jaringan juga saya pelajari sampai di rumah apa sih yang diceritakan tadi. Saya cari video-video di YouTube, saya cari informasi di Google. Ternyata perusahaan CAR ini bukan perusahaan kecil, ternyata perusahaan CAR adalah perusahaan yang sudah berpengalaman sejak tahun 75 di dunia asuransi.
kemudian secara legalitas juga sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK, dan dari prestasi yang saya lihat ya luar biasa, itu satu-satunya perusahaan peraih Platinum Award yang cukup meyakinkan saya. Dan akhirnya keesokan harinya saya telepon Bapak Arya untuk saya memutuskan bergabung. Pak Arya, saya bergabung. Nah, jika waktu itu saya ingin menolak, jujur bisa dikatakan penghasilan guru honor hanya 700.000 per bulan kurang lebih waktu itu kalau saya ingin menolak, saya adalah orang yang paling banyak alasan untuk menolak sebenarnya. Yang pertama, dari penghasilan saya yang tidak cukup. Yang kedua, saya tidak ada pengalaman di dunia asuransi seperti itu. Yang ketiga, saya baru saja habis gagal nih, dan bisa dikatakan gara-gara bisnis money game itu saya terlilit hutang. Tapi saya berpikir, jika 3i Networks ini bukanlah jodoh saya, jodoh rezeki saya di sini, tidak mungkin Tuhan waktu itu kasih saya. Karena apa? Kalau kita merasa kayaknya kok bisnis ini datang di saat yang tidak tepat ya, mungkin ini bisa dijadikan juga bahan nanti untuk closing sama teman-teman 3i di seluruh Indonesia. Jika kita memang merasa saat itu tidak tepat, tidak mungkin di saat itu kita dapat peluang ini. Karena kepercayaan saya, Tuhan itu jauh lebih tahu dari apa yang kita butuhkan di saat itu. Akhirnya saya percaya dengan kata hati saya, dan saya memutuskan untuk bergabung dengan Pak Arya. Saya menjalankan bisnis ini, dan luar biasa sekali. Belum pernah saya merasakan penghasilan 10 juta, 15 juta, bahkan dari pekerjaan saya itu kayaknya hanya mimpi deh, ya tidak ada guru digaji segede itu, teman-teman semua. Akhirnya karena terjadi pergantian manajemen di sekolah, di saat itulah saya memutuskan untuk berhenti menjadi seorang guru honor kala itu, dan saya memutuskan untuk fokus membangun bisnis 3i ini. Luar biasa sekali ya, apa yang saya dapatkan dari 3i yang paling berharga buat saya itu seperti yang dibilang sama Pak John, itu adalah keluarga. Yang pertama, bisnis jaringan itu betul-betul merubah mindset saya. Jadi bagi mitra-mitra 3i di seluruh Indonesia, jika merasa tidak bisa presentasi, kemudian merasa tidak mengerti tentang yang namanya produk asuransi, di sini kita sudah ada tools yang siap memfasilitasi kita semua. Bahkan dari pertemuan-pertemuan, kalau saya boleh lukiskan kerjaan kita di 3i ini, kalau dari pertemuannya hanya datang duduk dengerin saja dan pelajari, setelah itu contek. Kalau kerjaan table meeting kita di sini, saya boleh lukiskan dengan beberapa kalimat. Kerjaan bisnis 3i Network ini sebenarnya menyenangkan sekali. Kita duduk-duduk, kumpul-kumpul ya, kemudian ngobrol-ngobrol, setelah itu selfie karena sudah join, setelah itu bulan depannya udah bonusan. Jadi tidak ada yang sulit dari bisnis 3i ini sebenarnya. Yang sulit itu adalah keluar dari zona nyaman kita yang sulit. Ya, di saat pulang bekerja, mungkin teman-teman bekerja paruh waktu, harusnya kita beristirahat di rumah, tapi kita memutuskan untuk keluar rumah, bertemu dengan orang, bertemu dengan beberapa teman kita untuk men-sharingkan ini. Artinya tidak rela untuk keluar dari zona nyaman itu. Itu yang sebenarnya yang sulit. Kalau 3i ini sebenarnya tidak sulit. Dari fasilitas, kita sudah difasilitasi semua. Bahkan di aplikasi, semua sudah ada. Tinggal di-download saja. Jadi untuk belajar presentasi, tinggal sering saja datang ke pertemuan-pertemuannya, lihat leader bagaimana presentasi, tinggal dicontek saja. Ya, cuman keberanian untuk memulai saja yang banyak dari mitra-mitra kita belum berani. Sebenarnya kalau saya ditanya, kenapa sih Pak Dodi mau menjalankan bisnis 3i ini? Jawaban saya sederhana. Dulu saya ada beberapa tawaran bisnis produk kesehatan, produk kecantikan multi level. Saya berapa teman menawarkan, tapi saya nggak mau. Kenapa? Karena saya bukan dokter. Kalau dari produk yang saya tawarkan, orang konsumtif ngabisin duit untuk beli produk, dan belum tentu mereka sehat dari produk itu, dan yang lebih saya takutkan itu adalah efek dari mereka mengkonsumsi produk itu. Saya takut itu, makanya dulu saya nggak mau jalan bisnis multi level produk. Tapi kalau di sini saya mengajak orang untuk mengelola uang mereka. Saya mengajak orang saving, tidak mengajak orang untuk shopping. Jadi tidak ada orang bangkrut karena bagus mengelola keuangannya, yang ada adalah orang yang bangkrut karena tidak memiliki investasi. Paling tidak dari bisnis ini saya sudah bisa menyelamatkan masa depan orang dalam jangka waktu yang panjang. Itu yang saya lihat 2014, kenapa saya mau full heart jalankan bisnis ini. Gara-gara bisnis ini, saya sendiri yang tidak paham dengan investasi, jadi paham dengan investasi.
keluarga saya yang awam sama sekali dengan investasi itu jadi melek dengan yang namanya investasi. Yang paling penting di sini adalah saya mengajak orang untuk memiliki penghasilan tambahan di sini. Bahkan bukan hanya sekedar penghasilan, tapi passive income. Seperti itu, Pak. Ya, Pak Dodi ya. Memang kalau bicara 3i ini bisa dibilang nggak ada habisnya dan banyak sekali sudut-sudut yang bisa kalau digali itu makin lama makin hot gitu ya. Entah dari ngumpul-ngumpul, saudara, temen, juga dari manfaat produk dan lain Putus-putus sebagainya. Pak suaranya. Ya, mungkin karena ada gangguan sinyal di sana Pak, tapi tadi sih sempat merah sama kuning Pak, cuman sekarang udah cukup stabil. Efeknya suara saya ke sana mungkin terganggu, tapi suara Pak Dodi ke sini sebenarnya aman sih Pak. Oke, halo Pak Dodi, masih tersambung dengan sinyalnya? Halo? Ya, Pak Dodi. Oke. Saya buka lagi, ini sepertinya mikrofon Pak Dodi tertutup, Pak. Halo. Ya, sambil kita coba sambung ya, teman-teman semua ya. Seperti yang kita dengar sharing dari Pak Dodi ya, ini masih terkendala. Mungkin Bu Sari bisa ketikkan teks ke Pak Dodi bahwa ada gangguan sinyal di sana sehingga mikrofonnya tidak bisa dibuka, atau mungkin bisa dibantu dijadikan co-host ya. Ya, oke. Ya, ini sudah jelas. Sudah jelas ya. Ya, sepertinya ada gangguan sinyal nih Pak Dodi sehingga receiver di sana putus-putus lagi terhambat. Ya. Begitu Pak. Ya, receivernya sepertinya terhambat Pak Dodi di sana. Ya, nggak apa-apa. Udah nyambung Pak ya. Udah bisa dengar suaranya Pak ya. Masih ini? Masih kabur suaranya begitu? Ya, Bu Sari bisa dengar suara saya jelas atau hanya Pak Dodi yang mengalami gangguan? Atau Pak Sandy bisa cek sounding? Di sini clear Pak, clear. Clear ya, berarti Pak Dodi alami gangguan ya Bu ya? Oke. Hah? Gimana? Halo? Halo, ya. Sudah. Oh, lagi putus. Suara saya clear atau putus? Clear. Pas? Hah? Clear. Udah Pak Dodi udah oke kok. Oh, suara saya jelas Pak? Jelas. Oke, jelas ya. Oke, dari tadi ada yang putus nggak suara saya? Enggak, aman. Aman ya, oke. Ya, Pak Dodi mungkin diberikan waktu untuk langsung masuk ke sesi closing statement nih Pak, agar kawan-kawan yang baru, masih terbilang baru, mereka masih berjuang ya, mungkin agensi atau sudah sekian lama tim agensi, sekian lama mungkin leader agensi, mereka juga pengen bisa menikmati posisi yang lebih tinggi. Apa yang bisa mungkin Pak Dodi bisa berikan sebagai closing statement untuk kawan-kawan nih Pak? Silakan Pak. Oke, kembali terputus Pak Dodinya sepertinya ini. Ya, oke, nggak apa-apa. Jadi teman-teman semua, jika oke ini masuk lagi. Oke, sudah kayaknya ya. Oh, putus lagi. Iya, tadi putus Bapak sempat keluar dari ruangan tadi, tapi udah masuk lagi. Suaranya kayaknya jaringan deh ini. Iya, entah saya yang gangguan sinyal atau Pak Dodi yang gangguan sinyal nih. Bingung juga nih. Coba saya cari sinyal dulu. Nggak apa-apa, Pak Dodi mungkin gini Pak, Bapak boleh silakan gunakan waktu. Oke. Sudah. Untuk closing statement saja Pak. Buat teman-teman yang sekarang masih berjuang ya, posisi agensi, tim agensi, leader agensi, mungkin ada di antara mereka yang sudah lama nih, sudah setahun belum naik bronze, sudah 2 tahun mungkin belum naik bronze, belum naik silver. Mungkin Pak Dodi bisa memberikan sedikit ya. Ya, sedikit. Silakan Pak. Sebenarnya teman-teman, ketika saya mengejar posisi platinum, saya dulu sempat turun ke posisi silver agensi gara-gara satu jaringan saya itu dibajak oleh money game. Ya, orang yang ingin kaya cepat tapi dengan tanpa proses gitu kan sebenarnya lucu sekali ya. Itu hanya money game saja yang bisa seperti itu. Pasti umurnya jangka pendek. Dan ternyata benar. Itu nggak sampai 2 tahun bisnisnya sudah tutup.
Nah, terus bagaimana sih cara saya comeback lagi sehingga di Platinum Agensi, dari Gold Agensi ini dulu saya sempat turun ke Silver, dan akhirnya kalau saya dilayakkan bulan depan saya sudah di Titanium Agensi. Mudah-mudahan mohon doanya mitra-mitra 3i di seluruh Indonesia. Ada beberapa hal yang banyak orang expert ingin di bisnis jaringan. Sebenarnya bisnis jaringan itu tidak harus expert di banyak hal, cukup expert in basic skill saja. Yang itu yang paling penting adalah kita memiliki komitmen, karena menurut saya secara pribadi itu adalah rohnya, komitmen itu. Komitmen dalam artian whatever I take, apapun yang terjadi saya harus kerjakan. Ya, orang hidupnya akan maju karena dua faktor. Dia komitmen mengejar impian atau dia komitmen lari dari kejaran hutang. Jadi mengejar sesuatu atau dikejar sesuatu. Itu yang membuat orang komitmen. Jadi teman-teman mitra 3i di seluruh Indonesia, yang paling penting adalah temukan dulu alasan untuk siapa kita menjalankan bisnis ini. Ketika kita sudah ketemu alasan kuatnya, mungkin kayak saya dulu lari dari kejaran hutang, minimal bulan depannya sudah dapat ya di atas 3 juta, jadi apapun saya akan kerjakan karena tidak ada pilihan. Alhasil, ketika kita sudah memiliki komitmen, datang ke pertemuan pun kita akan semangat. Kemudian presentasi, traction-nya itu beda, itu akan sangat menarik perhatian orang. Pokoknya kita akan sangat serius menjalankan bisnis ini kalau sudah memiliki komitmen. Nah, kalau tidak memiliki komitmen, kita menjalankan bisnis ini seperti kayak rutinitas harian saja. Itu tanpa target yang jelas, spesifik, dan kita ukur. Makanya orang banyak sekali kalau tidak memiliki target, mereka tidak komitmen, kayak mengerjakan bisnis ini itu tanpa arah, mau ke kiri boleh, mau ke kanan boleh, mau jalan boleh, mau nggak jalan juga nggak masalah. Jangan pernah ada kata, tanpa menjalankan 3i ini pun saya masih bisa hidup. Kalau masih seperti itu pasti bisnis 3i-nya nggak akan ngasilin. Karena bisnis ini bisa dikatakan itu akan memberikan seperti apa perspektif kita terhadap bisnis ini. Kalau kita lihat bisnis ini bisa ngasih impian, impianlah yang dikasih. Kalau kita melihat bisnis ini hanya mendapatkan penghasilan tambahan, paling kita berhentinya sampai di brown agensi. Nah, untuk teman-teman yang misalkan sekarang di posisi agensi nih, belum naik-naik, sebenarnya tidak ada yang sulit dengan bisnis 3i ini. Coba deh lakukan dengan konsisten. Setiap hari kita tingkatkan angka rata-rata. Kalau dulu yang saya lakukan adalah saya presentasi kurang lebih 6 kali dalam sehari. Karena kalau kita tingkatkan angka rata-rata jumlahnya, itu pasti tingkat orang yang bergabung akan makin banyak. Seperti kita melempar dadu, ya, angka rata-rata itu. Kita ingin muncul angka 6. Kita lempar dadu sekali dalam sehari, kira-kira peluang angka 6 muncul itu pasti kecil. Tapi kalau kita lempar berkali-kali terus, pasti peluang angka 6 muncul itu besar. Sama di bisnis jaringan, menurut saya secara pribadi juga seperti itu. Semakin banyak kita aktivitas setiap hari, tingkat orang yang join itu akan semakin banyak. Setelah orang join, kita gali kedalaman mereka, daftar nama mereka. Karena dari setiap orang itu, potensi daftar namanya bisa sampai ratusan dan puluhan sampai ratusan daftar nama. Nah, dari sanalah bisnis kita akan berkembang. Betul-betul terbukti. Saya di awal hanya menjoinkan kurang lebih 6 orang. Bapak, Ibu, istri, kemudian ada Bapak Aryoga, kemudian ada Bapak Dodi, dan ada Bapak Agung. Dari 6 orang ini, saya gali daftar namanya, sekarang menjadi 55.000 orang. Ini luar biasa sekali. Kalau bukan bisnis jaringan, tidak mungkin akan terjadi kecepatan seperti ini. Intinya adalah di angka rata-rata, konsistensi setiap hari. Seperti itu, Pak. Ya, baik. Pak Dodi atas tipsnya ya, dan saya setuju sekali karena memang ternyata kuncinya bukan di hal-hal besar tapi di hal-hal kecil yang dilakukan secara konsisten dan berulang-ulang. Baik Pak Dodi, terima kasih atas tips, sharing, motivasi, semuanya lengkap ya Pak ya. Ya tinggal nanti mungkin bisa kawan-kawan yang ngefans nih bisa datang ke Bali lah ketemu sama Pak Dodi nih. Foto bareng sama motor gedenya. Baik Pak Dodi, semoga sukses dengan Titanium agensinya. Semua doakan dan cepat naik crown ya Pak Dodi ya. Ya, sepertinya sudah sinyalnya Pak ya, nggak apa-apa, saya cut off. Ya, baik. Nah, itu tadi teman-teman semua ya, Pak Dodi memberikan tips yang sangat-sangat mudah diikuti karena ternyata tidak membutuhkan kepintaran yang luar biasa ya, hanya
angka rata-ratanya dinaikkan seperti itu. Artinya bagaimana kita menjalani hari demi hari dengan aktivitas 3i. Semula mungkin 1 kali sehari, lalu naik jadi 2 kali sehari, lalu 3 kali sehari, sampai ya 6 kali sehari begitu ya, seperti makan nasi, minum obat, minum air begitu ya. Tidak ada hari tanpa 3i begitu ya. Pagi, siang, sore, malam ketemu 3i terus. Maka hasilnya akan lebih cepat. Ternyata mudah sekali ya tipsnya ya. Tinggal kita lakukan tanpa alasan begitu ya. Nah, teman-teman semua, saya ucapkan terima kasih kepada para tim ya yang sudah membawakan acara dengan luar biasa pada hari ini ya. Dari Pak Sandy, presenter kita, dari Pak Jono, terima kasih ya di Lombok, dan Pak Dodi tentunya sebagai closing statement yang pastinya membakar semangat kita untuk iya ya, ternyata saya melupakan hal tersebut ya. Wah, langsung buka agendanya besok langsung setting ya. Oh ya, besok saya mau 3 orang, besok saya mau 4 orang. Nah, seperti itu semangatnya dan lakukan dengan konsisten. Terima kasih juga kepada partisipan yang selalu aktif mengikuti 3i Live Channel ya, baik di Zoom maupun di Facebook Group, National Group 3i Networks, dan kru 3i Live Channel yang ada di belakang layar ya. Ya, tentu saja ada Bu Sari di sana. Terima kasih Bu Sari sudah terus giat aktif ya dalam mengatur jadwal supaya bisa terus berjalan dengan baik, dan juga Bu Esther ya di sana ya, lagi di Surabaya sepertinya begitu ya. Dan untuk itu juga kita akan akhiri acara kita pada malam hari ini, dan sampai ketemu lagi di 3i Live Channel selanjutnya hari Rabu malam. Sukses terus untuk kita semua, yakin pasti bisa, pasti crown.